Guys, Ukraina meminta Indonesia untuk menjadi pemimpin perdamaian dunia, guys. Untuk mengetahui infonya, yuk kita simak video ini sama-sama. Jom! Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkorok Channel, guys. So, kali ini saya akan react berkait dengan Ukraina minta Republik Indonesia terus jadi pemimpin perdamaian dunia, guys. Nah, ini menarik info kali ini, guys. Kenapa negara Indonesia disuruh menjadi pemimpin untuk perdamaian dunia? Apa rahasianya, guys? Yuk kita simak video ini sama-sama. Kalau ikut info sebelum ini, Indonesia mendapat lagi ya 42 jet tempur jenis Rafale. Jadi rasa-rasanya ini salah satu kekuatan baru yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga kan negara-negara asing melihat Indonesia, wow, begitu hebat sekarang nih. Jadi mungkin ini salah satu kekuatan bagi negara Indonesia, dan juga negara Indonesia sekarang nih telah dipandang ya, mula sudah di-highlight, dilihat oleh negara-negara superpower. Jadi kita doakanlah semoga negara Indonesia sentiasa terus sukses dalam dia punya mempertahankan kedaulatan negaranya Indonesia itu sendiri. Jadi yuk kita simak video ini. Apa info selanjutnya? Ini video saya tengok di channel Kilas Dunia ya, guys. Jadi kepada kalian yang ingin menonton lebih lanjut, bolehlah ke channel Kilas Dunia. Jadi saya mau tengok apa info di sebalik video ini, sehingga kan bergantung berhutang nyawa Ukraina minta Republik Indonesia terus jadi pemimpin perdamaian dunia. Itu dia punya tajuk. Jadi yuk kita simak video ini sama-sama. Jom. Menlu RI Retno Marsudi telah menelpon Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba. Pembicaraan dengan kedua Menteri Luar Negeri itu dilakukan secara terpisah. Pada kesempatan itu, Menlu Retno mengatakan, kepada masing-masing Menlu, posisi Indonesia mengenai konflik Rusia-Ukraina. Hal itu diungkapkan melalui akun Twitter Kementerian Luar Negeri. Para pendemo juga membawa bendera Ukraina berunjuk rasa membentang serangan Rusia di pusat kota Kharkiv, kota terbesar kedua di Ukraina pada Sabtu kemarin, di mana isu Ukraina dibahas, dan dia juga menyampaikan kembali posisi Indonesia seperti dalam Twitter Kemlu. Adapun melalui akun Twitternya, Kemlu RI menyampaikan Indonesia terus mengikuti dan memberi perhatian terhadap situasi terkini di perbatasan Ukraina dan Rusia. Kemlu RI juga menyatakan Indonesia meminta kedua belah pihak untuk menahan diri. Indonesia menghimbau semua pihak untuk menahan diri dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi keberhasilan dialog dan juga diplomasi. Selain membahas konflik Rusia-Ukraina, Retno juga membahas penguatan kerjasama bilateral, terutama terkait dengan persiapan penyelenggaraan Indonesia-Rusia Industrial Exhibition. Sementara dengan Menlu Ukraina, Retno membahas soal persiapan rencana kunjungan Presiden Ukraina ke Indonesia di tahun ini. Sementara dengan Menlu Ukraina, Retno membahas soal persiapan rencana kunjungan Presiden Ukraina ke Indonesia. Selain penguatan kerjasama politik, kedua negara juga sepakat mengenai memperkuat kerjasama ekonomi, antara lain melalui negosiasi Preferential Trade Agreement. Main aman dan tak mau ikut campur urusan konflik Rusia dan Ukraina, nama Indonesia malah disebut Amerika, dipandang bisa meredakan ketegangan ini. Panasnya konflik Rusia dan Ukraina membuat khawatir banyak negara di dunia. Amerika Serikat menjadi negara yang paling sibuk terkait konflik Rusia dan Ukraina. Selain dikenal sebagai musuh besar Rusia, Amerika Serikat juga dikenal sebagai negara militer terkuat di dunia, bahkan lebih kuat dibandingkan Rusia. Namun mendadak AS malah mengatakan justru Indonesia lah yang bisa membantu meredakan ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Dilansir dari Kompas.com pada Sabtu, hal ini disampaikan oleh seorang pejabat senior kedutaan besar AS yang enggan disebut namanya di Jakarta. Dan itu terjadi dalam press briefing secara virtual di Jakarta pada Jumat kemarin. Katanya, Indonesia memiliki peranan penting dan meminta semua pihak meredakan situasi yang tengah memanas ini. Diketahui Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memang telah melakukan panggilan telepon dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov dan Menlu Ukraina Dmytro Kuleba. Panggilan itu dilakukan secara terpisah pada 9 Februari. Dalam panggilan itu, Retno menyampaikan pesan perdamaian di mana dia meminta kedua negara untuk menahan diri dari situasi panas ini. Dia juga meminta agar diberikan kesempatan untuk berdialog. Tidak hanya pernyataan Retno, AS juga mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo dalam G20 beberapa waktu lalu. Di mana Presiden Jokowi mengatakan ini bukan waktu untuk berkonflik, apalagi di saat dunia tengah berjuang menghadapi pandemi virus corona. Terkait ketegangan yang meningkat antara Rusia dan Ukraina, AS sudah mempersiapkan banyak cara termasuk cara diplomatik. Meski begitu, AS juga mempersiapkan pasukannya di banyak negara di Eropa Timur. Tujuannya guna menangkis jika terjadi serangan di Ukraina, sebab konflik juga masih mungkin terjadi. Mantap.
Oke guys, so kalau kalian mau tengok videonya lebih lanjut boleh ke channel dia Kilas Dunia. So di sini saya boleh simpulkan bahwa negara Indonesia sekarang nih guys, dia menjadi orang tengah lah, dan banyak negara-negara mengharapkan pada negara Indonesia untuk menghentikan tegangan ataupun ketegangan yang berlaku antara Rusia dengan Ukraina nih. Dan kalau tengok dari segi politik, hubungan politik guys, beberapa Indonesia nih dia tidak memilih siapa-siapa guys, tetapi semua dia bagus kecuali Israel lah guys. Tapi kalau negara-negara seperti Rusia, Amerika, Ukraina ini bagi Indonesia ini adalah semua dia punya open ya. Dia maksudnya di sini non-blok lah ceritanya. Jadi inilah peluang ataupun ruang Indonesia untuk menetralkan keadaan. Dan kalau tengok ya di PBB pun PBB desak untuk Indonesia supaya menyuarakan agar menghentikan ketegangan terhadap negara Ukraina dengan Rusia. Jadi ini menunjukkan kita nampak di sini guys, seperti mana peribahasa diam-diam ubi berisi. Jokowi guys seorang pemimpin yang kita nampak dia tidaklah terlalu seperti macam pemimpin Amerika ya, tetapi Jokowi nih diam-diam tetapi buat kerja guys. Dan dia punya corak pemerintahan sukar untuk digambarkan ataupun diungkap guys, karena ini adalah gandingan dengan Menteri Pertahanan Prabowo. Memang sudah pasti Menteri Prabowo Subianto nih guys, Menteri Pertahanan nih dia bekas daripada anggota Kopassus. Jadi kalau teknik-teknik untuk politik peperangan nih guys, semestinya ada pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ya. Jadi nampaknya di sini Indonesia memainkan peranan yang penting dalam ketegangan di dunia guys. Sekiranya berlaku macam peperangan ataupun ketegangan ya, Indonesia di sini memainkan peranan yang penting untuk menyelamatkan banyak keadaan. Jadi tahniah ke atas negara Indonesia karena salah satu negara yang disegani dan dihormati oleh negara asing. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.